Podcast Jalan Panjang, membuka pikiranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Agung, selamat datang di channel Jalan Panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh nasional Malang melintang di Jakarta. Pernah sama-sama dengan Bang Hatta Rajasa sampai ke Pak Amin Rais, sampai ke Bang Julhas ya Pak ya. Nah, karena Pak Agung itu punya TikTok yang penontonnya sampai jutaan, sebentar lagi saya kira bisa sampai 5 juta. Kemudian banyak penggemarnya nih, anak muda juga saya lihat penggemar Pak Agung ini. Kita ngobrol-ngobrol politik yang kontemporer Pak Agung ya. Saya ingin nanti tanya ke Pak Agung, ini ada apa dengan Indonesia? Saya kira karena Pak Agung S2-nya di UI dan lingkungan pekerjaannya di seputar ilmu politik, punya sekolah yang bergerak di ilmu politik begitu, dan sehari-hari memang di situ. Pak Agung, ini kan ada fenomena anak muda sampai pendukungnya itu nggak kira-kira Yeni Wahid itu kampanye kabur aja dulu. Saya kira ini baru pertama kali dalam sejarah, dan memang kita punya presiden juga pernah kabur kan ke Yordania, Pak Agung. Ini fenomena apa? Nanti saya kira yang menarik juga fenomena Pertalite Pertamax, ini korupsinya yang saya kira sudah diambang watas kewajaran dan se-Indonesia ditipu ini kan, dari mulai presiden sampai saya. Kemudian saya kira yang terbaru, saya kira kita juga mohon perkenan Pak Agung, hubungan puasa nanti dengan ilmu politik itu, karena di di Google ini puasa juga sekarang lagi naik daun Pak Agung. Tolong dicolek-colek nih Pak Agung, semua orang bebas nih, yang kabur aja dulu. Apa nih Pak Agung? Saya panggil Pak Agung Mojin gitu kan ya. Biasa orang kalau di Jakarta itu mereka suka menyapa saya Bang Amos. Amos. Ya. Jadi wartawan itu atau aktivis biasanya mereka memanggil saya Bang Amos. Bang Amos. Amos ya. itu Agung Mojin. Iya. Gorontalo dan ada Belanda-Belandanya ya. Monggo Pak Agung. Terima kasih ya Kang Anton. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertama kali saya diundang di channel YouTube yang menurut saya sih oke ya. Tempat ini saya mengapresiasi, bagus. Iya, walaupun di kampung ya. Kampung itu kan cuma wilayah administrasi. Iya. Tetapi kan fasilitas yang kita nikmati hari ini kan sudah mendunia. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat kampung, dan apalagi sekarang dengan teknologi informasi, semua orang bisa mengakses pengetahuan dan informasi apa saja, sehingga walaupun orang ada di kampung, tidak berarti bahwa dia kampungan. Dia juga bisa punya pikiran dan wawasan yang bisa disandingkan dengan orang-orang yang berada di kota-kota besar sekalipun. Dan itu banyak buktinya ya. Ya. Salah satu buktinya Pak Agung, anak Garut yang mendunia namanya Voice of Baseprot. Kita pernah berkomunikasi, itu medsosnya saya kira luar biasa. Besok dia diundang ke Australia, kemarin dari dari Inggris, dari Amerika, dari mana-mana, dari kampung, bener-bener anak kampung. Kembali ke kabur aja dulu, sebelum nanti ngomong Prabowo teriak Jokowi. Jadi sekali lagi ya, bulan Februari ini itu memang Indonesia itu diramaikan dengan tagar ya. Iya. Tagar kabur aja dulu. Berbagai reaksi dari kelompok masyarakat dari kelas atas sampai kelas bawah mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap kabur aja dulu. Tetapi yang sungguh memprihatinkan justru adalah reaksi dari tokoh-tokoh politik nasional yang kemudian mereka melihat bahwa itu sebuah pernyataan yang mengada-ada, sebuah pernyataan yang sinis dan lain-lain. Bahkan saya melihat di channel YouTube ada pernyataan dari Menteri Bahlil, ada pernyataan kemudian dari Luhut dan macam-macam. Yang paling dewasa teman Pak Agung. Siapa itu? Dr. Hewan Pipa Yoga. Kalau Mas Yoga justru menurut saya kabur aja dulu dia manfaatkan untuk apa? Menurut saya positif. Paling positif. Mas Yoga mengambil isu tagar kabur aja itu
dalam konteks dia sebagai wamen transmigrasi. Iya. Jadi menurut saya dia memanfaatkan gelombang media sosial, kemudian dia masukkan agenda transmigrasi di dalam. Jadi saya kira itu positif. Dia menang banyak di situ. Nah, kembali ke ini tadi reaksi negatif terhadap kabur aja itu, saya pikir justru itu adalah sebuah reaksi yang berlebihan. Yang mestinya bahwa kabur aja itu adalah sebuah ungkapan perasaan anak bangsa, warga negara yang mereka sendiri mempertanyakan atau meluapkan kegelisahan mereka tentang Indonesia. Indonesia yang mereka bayangkan itu tidak memberikan harapan. Sulit cari kerja, bayar uang sekolah mahal, dan lain-lain. Belum lagi di tengah menjadi tontonan kita ketidakadilan di mana-mana, sehingga mereka ada rasa frustasi itu yang kemudian mereka menjadi cocok atau cocoknisasi dengan kabur aja dulu. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum. Iya. Jadi itu pemberontakan sosial terhadap sebuah sistem pemerintahan. Ini pemberontakan yang berkelas, Pak Agung ya. Ya, karena memang media sosial itu yang semula mungkin cuma pembicaraan orang per orang, kemudian dia bisa menjadi sesuatu yang di luar dugaan kita kan. Tapi yang jelas itu adalah sebuah ungkapan rasa mempertanyakan tentang keindonesiaan. Bahkan saya melihat dari sisi lain begini, lebih substansi lagi. Sepertinya menurut saya, para elit politik itu perlu duduk bersama merenung bahwa ada persoalan serius dan fundamental di negeri ini. Itu kan sebenarnya sebuah gugatan warga negara atau warganet tentang keindonesiaan. Apakah konsep negara Indonesia yang dijanjikan atau menjanjikan kesejahteraan ini sudah 80 tahun, 8 dekade masih seperti ini? Artinya ada persoalan yang substantif. Mungkin orang ingin mengatakan bahwa ini ada masalah ketidakstabilan politik karena permainan elit. Tidak juga. Ada yang lebih substansi dari itu yang perlu kita pikirkan bersama. Dan kalau saya ambil contoh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, itu kan dia mencoba untuk menunjukkan kepada semua warga negara bahwa dia mampu menggandeng seluruh tokoh-tokoh politik yang berbeda dalam barisan dia. Itu saya kira oke. Tapi itu jangan lupa, itu permainan elit, Pak. Itu hanya elit politik di tingkat nasional. Masyarakat di bawah yang jauh dari ibu kota ini, mereka bukan itu kebutuhannya. Kebutuhan mereka itu adalah ketidakadilan sosial, kesejahteraan yang dijanjikan oleh para pendiri negeri ini belum terlihat atau belum mereka rasakan. Maka oleh sebab itu saya kira perlu kita melakukan dialog nasional tentang mengapa kondisi kita seperti ini. Jangan sampai ada gugatan tentang keindonesiaan ini. Bang Amos, kita tidak sedang menggugat atau meragukan keindonesiaan Om Bahlil, Bang Luhut dan kawan-kawan. Tapi komentar mereka itu menggambarkan kepanikan atau apa yang sedang terjadi dalam diri mereka. Gini, di dalam tatanan sosial yang namanya penguasa itu kan elit. Kelompok elit yang berkuasa atau the ruling class, adanya gugatan seperti ini itu mengganggu kenyamanan mereka, sehingga mereka sangat defense terhadap pernyataan-pernyataan yang menggugat keindonesiaan hari ini. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Kalau tidak setuju silakan keluar negeri. Itu kan sebuah ungkapan yang menurut saya sungguh tidak bijak buat mereka yang sedang berkuasa. Mestinya mungkin yang lebih tepat adalah kalau ada yang mengatakan kabur saja, mereka harus berkumpul atau menyampaikan sebuah pesan. Saya kira ini suara warga negara yang perlu didengar oleh tokoh-tokoh politik dan tokoh bangsa, bahwa kita marilah mencoba untuk mendialogkan. Jangan kemudian itu menjadi musuh dari rezim atau dari elit-elit yang merasa terganggu atau merasa digugat
kepemimpinan mereka. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia gelap. Dan soal nasionalisme kan bukan soal tempat ya. Bisa jadi orang sedang berada di luar, ya contohnya Pak Prabowo ketika sedang di Yordan, dia rindu Indonesia kan gitu. Jadi jangan dihubungkan dengan tempat kan gitu Pak Agung. Nah jadi yang terjadi pada diri mereka ketika tadi saya bertanya apakah mereka sedang panik. Setelah itu mereka juga saya kira menyesal ya ngomong begitu Pak Agung, Pak Bang Abbas. Saya kira untuk menyesal atau tidak kan saya tidak tahu. Tetapi yang pasti publik sudah punya penilaian bahwa mereka adalah orang-orang yang dalam tanda petik tidak bijak. Yang kedua juga panik. Dan mereka defense terhadap opini publik bahwa mereka gagal mengelola negeri ini. Itu makomnya mereka ya. Dengan segala makom-makom yang lainnya. Iya. Beralih ke isu ini Pak Agung. Pak Prabowo bilang hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini apa yang terjadi di belakang panggung, Pak Agung sebagai pengamat politik? Saya bukan pengamat politik, tapi saya sebagai orang politik. Iya. Sebagai orang politik itu selalu kita melihat apa yang terjadi di depan itu belum tentu di belakang seperti itu. Nah, ketika Pak Prabowo itu menyampaikan pidato yang sangat berapi-api, hidup Jokowi yang kemudian menimbulkan ekses yang luar biasa di publik. Tentu tergantung siapa yang mendengarnya. Buat kelompok-kelompok masyarakat yang berada dengan Jokowi, mereka happy dengan pernyataan itu. Tetapi buat orang-orang yang mendukung Pak Prabowo minus Gibran itu merasa terganggu. Apalagi orang-orang yang memang tidak memilih Pak Prabowo dan Jokowi pada saat itu. Sehingga apa yang saya ingin katakan begini, saya punya perspektif lain terhadap sikap Pak Prabowo itu. Pak Prabowo ini adalah seseorang yang dalam tanda petik dipastikan berhasil meluluhkan perasaan Jokowi. Dia mampu membangun kepercayaan pada Jokowi. Itu tidak semua orang bisa, Pak. Itu Pak Prabowo punya keunggulan itu. Dia punya tingkat kesabaran, dia punya kesabaran di tingkat dewa lah, menurut kira-kira gitu. Saat itu bisa saja Pak Jokowi dukungannya bisa saja ke Pak Ganjar kan? Bisa terjadi, Pak. Pilihannya. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa Pak Prabowo berhasil meyakinkan Jokowi dan keluarga, bahwa dia ini adalah seseorang yang patut dan layak dipercaya. Sehingga dukungan politik dengan segala hitung-hitungannya, dia memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. 08. Tentu dukungan seorang Jokowi itu bukan dukungan politik biasa. Karena dia sebagai seorang presiden, maka seluruh instrumen kekuasaan juga dilibatkan dalam rangka pemenangan itu. Sehingga menimbulkan reaksi yang luar biasa dari kandidat lain. Apakah itu dibantah? Saya kira mau dibantah seperti apapun, faktanya itu yang terjadi. Ya. Nah, kembali ke soal hidup Jokowi. Saya tidak tahu, Pak, komitmen apa yang dibangun oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya tidak tahu. Tetapi sebagai orang politik, saya melihat begini, bahwa ungkapan hidup Jokowi itu sebuah ungkapan, pernyataan yang lahir bukan dari ruang gelap, Pak. Itu ada sebab akibat. Saya menduga, ini dugaan, Pak, bisa salah, bisa juga benar. Sebagai orang politik melihat bahwa ketika Pak Prabowo menjadi presiden, kan dia menjadi seseorang yang berada di puncak kekuasaan, yang bisa menentukan ini oke, ini tidak. Harapan seorang Jokowi itu kan tentu banyak sekali, Pak. Agenda-agenda politik pembangunan Jokowi itu dititipkan kepada Pak Prabowo untuk dilanjutkan, seperti IKN atau proyek strategis nasional. Dan juga yang paling substansial lain adalah bagaimana caranya dia menitipkan anaknya, yang namanya Gibran itu menjadi generasi berikutnya untuk menggantikan Pak Prabowo. Ini kan harapan-harapan yang bisa kita duga dari Jokowi, Pak.
Dan itu manusiawi ya. Dan itu dugaan kita. Nah, dengan langkah-langkah politik Pak Prabowo yang mencengangkan itu bisa kita lihat Pak, bahwa ada pemangkasan anggaran yang berdampak pada program IKN. Kemudian juga ada perintah Pak Prabowo untuk membongkar pagar yang di dalamnya ada diduga ada tangan kekuasaan, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Pagar sepanjang 50 apa 70 km. Ya, itu kan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang yang sembarangan, Pak. Pasti itu dikerjakan oleh sebuah institusi yang mendapat pengawalan atas nama negara kan. Sekalipun itu dibantah. Nah, langkah-langkah Pak Prabowo ini kemudian menimbulkan Pak keraguan di Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin sudah mulai ragu Pak dengan Pak Prabowo. Oh, ternyata begini. Nah, pada forum yang diselenggarakan oleh Gerindra itu, itu digunakan oleh Pak Prabowo untuk berteriak di tengah kerumunan banyak orang dan disorot berbagai media live. Hidup Jokowi, dia ingin meyakinkan kepada Pak Jokowi, hei Pak Jokowi, Anda tenang aja. Saya komit kepada Anda. Jadi itu sebuah ungkapan yang lahir dari seorang presiden yang ingin meyakinkan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi, Anda nggak usah ragu sama saya. Saya masih bersamamu. Tetapi di pihak lain, di sisi lain, instrumen partai, orang-orang yang menjadi loyalis Pak Prabowo, mereka bekerja sesuatu hal yang berbeda dengan pernyataan Pak Prabowo. IKN tadi. Iya. Kemudian ada pertanyaan, apakah Pak Jokowi itu percaya pernyataan Pak Prabowo? Oh, belum tentu Pak. Ini politik. Ini catur. Ini politik. Jadi di dalam politik itu kan siapa menguasai siapa, siapa yang akan menggunakan momentum, ini semua adalah seni di dalam permainan politik. Nah, dan Pak Prabowo canggih, Pak Jokowi juga mengamati itu. Jadi buat rakyat, buat kita sebagai warga negara, orang-orang biasa seperti kita ini ya, wabil khusus kepada saya sebagai orang politik itu menikmati dalam perspektif permainan politik. Oke Pak, di IKN Pak Prabowo menang, paling tidak anggaran dikunci. Di pagar laut Pak Prabowo menang, paling tidak pagarnya dicabut begitu ya. Satu lagi, kalau Danantara Pak, siapa yang menang? Saya tidak mengatakan Prabowo menang atau tidak. Saya hanya mengatakan bahwa ada aspirasi kuat dari warga negara yang menggugat IKN. Dan Pak Prabowo memilih jalan untuk menjawab itu. Kemudian ada juga pelanggaran hukum di wilayah Tangerang itu Pak Prabowo hadir ingin memberikan kesan kepada publik bahwa Pak Prabowo bisa mengambil tindakan itu di wilayah desa Konaha. Jadi ini bukan soal menang dan kalah, tapi Pak Prabowo ingin memberikan pesan kepada publik bahwa dia bersama rakyat. Nah, pada saat itu muncullah harapan baru rakyat dengan kepemimpinan Pak Prabowo itu. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Saya kira Pak Prabowo juga harus menjaga momentum itu. Kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada Pak Prabowo ini harus dijaga. Jangan sampai Pak, hari ini terkait dengan kabur saja dulu itu. Kabur saja dulu itu kan sebenarnya warga negara atau warganet melampiaskan ketidakpercayaan mereka lagi kepada negara, kepada pemerintah. Nah, hari ini rakyat itu, sebagian rakyat masih menaruh secercah harapan dan secercah kepercayaan kepada Pak Prabowo. Jadi kalau institusi negara ini sudah tidak bisa memberikan rasa nyaman, rasa percaya diri kepada warga negara, hari ini Pak, yang masih dipercaya oleh sebagian warga itu adalah pidato-pidato Pak Prabowo. Nah, sampai pada satu titik, ketika pidato Pak Prabowo ini tidak bisa dia buktikan, maka saya kira Pak Prabowo juga berada pada titik jurang
menuju ketidakpercayaan publik. Dan publik tentu akan mengontrol itu terus, Pak ya. Publik akan menghukum, bukan mengontrol, akan menghukum. Akan menghukum. Tadi kalau Denantara nih, Pak, kedudukannya sampai di mana nih, Pak? Dalam percaturan politik Danan, Pak ya. Danantara itu kalau saya membaca, mendengar semangat untuk menghadirkan sebuah institusi yang begitu besar. Saya kira ini bukan terjadi hanya di Indonesia, di beberapa negara juga sudah. Tetapi yang menjadi keraguan kita, sebagus apapun institusi yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo, jika ada bibit-bibit ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola negara, maka korupsi yang terjadi di semua lembaga-lembaga negara ini kan menjadi catatan masyarakat. Jangan-jangan Danantara ini juga akan menjadi tempat bancaan dari para elit. Dan itu sudah terjadi sekarang ya. Dan itu belum terjadi, tetapi ada kekhawatiran bahwa nanti lembaga yang bagus ini akan dikelola oleh orang-orang yang tidak mempunyai integritas, maka keraguan publik terhadap Danantara itu bukan pada Danantaranya, tetapi integritas orang-orang yang akan mengelola lembaga itu. Jangan-jangan sama seperti pengelola BUMN. Karena di situ ada Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini kan juga terlibat di Gotoh. Adiknya. Belum lagi dengan ada beberapa transaksi besar yang kemudian menjadi persoalan. Jadi saya kira nama-nama yang berada di balik itu semua, itu yang kemudian oleh warga negara dicatat, jangan-jangan lembaga ini juga akan dikorupsi oleh orang-orang ini, dan sekali korupsi ini akan rata semua itu. Republik ini. Karena BUMN sudah disatukan di Danantara. Kalau sinyalnya ke kiri apa ke kanan nih, Pak? Maksudnya? Sinyal yang sudah dikasihkan oleh Pak Prabowo di Danantara ini dengan orang-orang yang dia tunjuk, Danantara ke depan itu akan condong ke yang baik atau yang itu kan sulit kita untuk mengatakan itu, tetapi lagi-lagi kita mungkin bisa memprediksi siapa yang akan mengelola lembaga itu. Apakah orang yang memang mempunyai track record? Di rootnya kan Ruslan ya. Jadi mereka adalah orang-orang profesional. Tapi tidak cukup, Pak. Tetap yang namanya pengawasan itu jauh lebih penting. Sama seperti kalau kita misalnya sebuah toko. Sebuah toko kecil dengan satu karyawan. Berbeda dengan 3 karyawan, Pak. Karena ada yang mengawasi. Ada nama lain, Mulyaman Hadad di situ, Pak. Itu nama-nama yang memang oleh sementara kalangan dianggap orang yang mempunyai track record. Tapi lagi-lagi, Pak, bahwa Danantara ini kalau dia dikelola secara profesional, tidak ada cawe-cawe dari elit-elit politik yang mempunyai agenda politik 2029, maka tentu ini juga kita punya harapan bahwa Indonesia akan tumbuh lebih baik. Tapi kalau misalnya dari awal dia adalah sebuah institusi yang sudah dicurigai, maka ini juga tentu akan mempengaruhi emosi publik atau emosi pasar. Jadi saya kira sebagus apapun lembaga ini, kepemimpinan Pak Prabowo diuji. Kepemimpinan Pak Prabowo. Apalagi ini kan big holding, super big holding. Jadi saya ada beberapa buku yang menarik yang pernah saya baca itu, bahwa negara gagal dan berhasil itu lebih banyak sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan politik. Jadi ke depan ini, jika kepemimpinan politik Pak Prabowo menunjukkan kelasnya yang bisa dipercaya publik, maka harapan publik hari ini 5 tahun ke depan itu ada di tangan Pak Prabowo. Pak Agung, kalau kacamatanya itu ya, Pak Prabowo kan sudah mengajak pemilihan bupati
gubernur kembali ke DPR. Boleh ini diperdebatkan, tapi paling tidak namanya serangan pajar itu hanya dilokalisir di kantor dewan. Saya kira ini lebih baik. Jadi ada sinyal-sinyal dari Pak Prabowo itu ke arah yang lebih baik begitu ya. Dan ini memang tidak disambut sayangnya oleh partai-partai. Nah, ada beberapa sinyal lagi yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo ke massa, ke publik. Misalnya Menteri Pendidikan, misalnya Menteri Agama begitu ya. Dengan segala kelemahannya, saya kira ini sinyal-sinyal positif yang diberikan oleh Pak Prabowo. Kemudian beberapa kali dia bilang jangan pernah ada korupsi lagi begitu ya. Dan saya kira munculnya kasus Pertamax dimunculkan sekarang begitu ya. Saya tidak tahu ini ada tangan Prabowo di belakangnya, tapi kenapa tidak muncul kemarin begitu ya? Apakah ya paling tidak ini ketiban positif begitu ya. Jadi Prabowo bisa cuci Pertamina hari ini begitu. Nah, sinyal-sinyal yang ada ini dihubungkan dengan Danantara dan trik record Prabowo ke belakang, dia seorang nasionalis sejati. Adakah ini mesti ditangkap oleh publik bahwa 08 masih bersama merah putih, kira-kira begitu Pak Agung. Gini ya, saya ingin memisahkan dulu antara Danantara dengan Pertamina. Ini dua isu yang berbeda. Tapi pertanyaan tadi, apakah ada tangannya Pak Prabowo di balik munculnya kasus ini? Ini bisa benar bisa salah dugaan saya. Kasus Pertamax tipu-tipu ya. Dugaan saya bisa begini, Pak. Pak Prabowo naruh orang, Pak, di rut Pertamina. Namanya Simon Mantiri. Oke. Jadi kasus Pertamina, anak perusahaan Pertamina ini, itu menurut saya sudah ditemukan beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya atau beberapa Simon dilantik ya. Enggak, setelah Simon dilantik, Pak. Sudah ditemukan sejak Simon berada di dalam. Dan tentu Simon melaporkan semua ini kepada Pak Prabowo. Mustahil tidak melaporkan. Mustahil dia tidak melaporkan. Ini melaporkan. angkanya fantastis. Ini ada permainan yang ditemukan oleh dirut orang yang dititipkan oleh Pak Prabowo ingin membersihkan Pertamina. Sehingga saya menduga kasus ini muncul tidak terlepas dari laporan atau skenario Pak Prabowo dengan menempatkan orang di dalamnya, kemudian orang ini melaporkan kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo punya schedule atau agenda kapan kasus ini mau diledakkan, Pak. Nah, mestinya kasus ini dalam pandangan saya orang politik mestinya diledakkan pada saat 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi buat kita nggak penting mau 100 hari atau berapa hari, yang penting kasus ini sekarang terungkap. Nah, kita menunggu penyelesaiannya seperti apa. Jangan lagi sama seperti kasus pagar Konaha. Pagar negeri Konaha, Pak. Pagar negeri Konaha itu kan semua sekarang yang disapu orang bawah, Pak. Yang atas sebagai aktor intelektualnya dan para donaturnya itu tidak muncul, Pak. Dan ini juga akan menjadi catatan bahwa Pak Prabowo itu sedang mencari jalan bagaimana untuk memasukkan orang ini. Tapi ya kita tunggu aja lah, Pak. Tapi sebagai Kopassus, sebagai TNI, kira-kira strategi apa nih yang diterapkan Pak Prabowo untuk membersihkan negeri ini dari pekerjaan-pekerjaan mereka yang terbukti ya tidak sehat? Saya kira ini bukan pekerjaan bukan karena Kopassus atau karena bukan, Pak. Ini memang ada semangat yang kuat dari Pak Prabowo. Ingin memperbaiki negeri ini. Bagaimana cara dia memperbaiki negeri ini? Tentu langkah yang akan diambil beliau bukan saja langkah yang berjalan di ruang kosong, Pak. Di situ ada reaksi interaksi dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam, sehingga dia mencari celah atau dalam bahasa politiknya dia sedang mencari siasat agar ini bisa terungkap
tetapi tidak terlalu merusak hubungan baik dengan elit lainnya. Karena kita tahu bahwa permainan tambang, permainan minyak, permainan pasar modal dan seluruh investasi yang besar itu tidak pernah lepas dari oligarki politik dan oligarki ekonomi, Pak. Iya. Dan satu lagi, Pak, Apa ini tuh? saya tambahkan, oligarki sosial. Oligarki politik itu adalah Iya. partai-partai politik. Iya. Oligarki ekonomi itu adalah partai PAN dan rombongannya. Satu lagi, Pak, oligarki sosial. Setuju, Pak. Ormas-ormas, Menarik. Preman-preman. iya, ormas-ormas yang bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain. Media juga. Jadi ada 3 kekuatan oligarki di dalam negeri ini. Oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. Ya, oligarki sosial itu bisa jadi pesantren terlibat di dalamnya. Saya tidak tahu. Yang jelas mereka sejauh mana. Soalnya ada kejadian, Pak Agung. Ada teman saya bikin BTS di satu tempat. Pesantren minta jatah. Apa hubungannya pesantren dengan BTS? Ya, mungkin itu. Oligarki sosial benar terjadi. Ini penyakit. Saya menambahkan itu, Pak. Oke, silakan, Pak. Jadi ada oligarki itu ada 3 sekarang, Pak. Iya. Oligarki ekonomi, oligarki politik, oligarki sosial. Iya. Ini saya mengutip dari seorang kawan saya yang kebetulan juga jadi dosen saya di UI. Jadi saya setuju dengan apa yang dia sampaikan. Yang dikejar oleh Deddy Mulyadi sekarang juga kan itu, Pak. Ya. Preman-preman Iya, mana-mana iya, ya. iya, itu. Apa namanya yang membackup gunung menjadi hancur juga kan kalau kata Deddy Mulyadi ya oligarki sosial. Iya. Karena ini menguliti tema-tema nasional dan saya kira masyarakat wajib tahu dan kita wajib memberikan pengetahuan itu. Ada kritik sosial bahkan dari anak kecil, saya kira ini bagus, Pak Agung. Tiba-tiba sekali lagi Prabowo itu ngejek orang, dasmu ini. Ini apa yang sedang terjadi ini di tingkat nasional dan ejekan itu kekesalan dari Prabowo itu nyata begitu. Ya, saya itu saya alhamdulillah. Fenomena dasmu ini. Jadi alhamdulillah. Kita kan bukan orang Jawa kita. Iya, saya ini bersyukur. Oke, bagus. Saya sangat bersyukur. Saya tidak mengenal Pak Prabowo, tapi saya mengenal keluarga Prabowo. Pak Hasim saya kenal, Ibu Mariani saya kenal, Ibu Bianti saya kenal, dan mereka mengenal saya. Dan ada bukti-buktinya tadi Dan diceritakan. kita punya hubungan baik. Kalau di podcast nggak usah disebutkan. Tidak perlu. Jadi kita punya. Nah, memang keluarga itu adalah keluarga yang sangat terbuka. Kalau di UI dulu sempat dengan Pak Sumitro atau Oh enggak, saya di politik. Zaman kampus nggak sempat tidak. sempat berinteraksi. Tidak, itu senior sekali. Terlalu jauh juga ya. Jadi beliau itu keluarga itu adalah keluarga yang sangat dinamis, keluarga yang sangat demokratis dan keluarga yang sangat terbuka. Atas dasar itu, ketika saya melihat Pak Prabowo itu saya menganggap itu gaya, Pak. Gaya seorang Prabowo kesehariannya. Terkadang dia lepas kontrol dan dia lupa dia seorang presiden. Yang semestinya itu tidak perlu dia ucapkan. Dikiranya masih Iya. kemarin. Itu menurut saya sebaiknya tidak diulangi, tetapi paling tidak begini. Dia lupa ya. Dia ngira waktu itu masih jadi ketua Gerindra. Iya, saya ingin mengatakan bahwa ada negatifnya begini, Pak. Bahwa Pak Prabowo kesan yang terbangun di publik bukan seorang pemimpin yang bisa dikritik. Dan itu nggak bagus. Tapi saya punya bukti justru Prabowo sangat mencintai kritik. Orang-orang yang pernah mengkritik dia malah dia rangkul begitu. Itu cerita, Pak. Tapi ini kan fakta yang dilihat publik bahwa ada kekesalan publik, ada pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo itu tidak menerimanya dengan legowo, sehingga keluarlah pernyataan yang sangat gaya asli Pak Prabowo, ndasmu kan gitu, Pak. Nah, jadi sebenarnya itu tidak perlu diungkapkan dan tidak perlu dipertontonkan karena publik mempunyai persepsi negatif bahwa Pak Prabowo itu bukan orang yang siap atau mau menerima kritik.
Itu pesan yang menurut saya. Jadi itu Pak Prabowo harus bisa menahan diri kalau soalnya begitu. Walaupun barusan kata Bang Amos, keluarga itu keluarga yang tentu modern, terbuka, tapi kadang-kadang spesial untuk Pak Prabowo itu bagaimana nih Pak Bang Amos? Iya, artinya terbuka itu bukan berarti dia tidak mau dikritik. Iya, orang terbuka itu mau menerima pendapat, berdialog. Tetapi pada titik-titik tertentu itu kan ada juga orang yang anti kritik, Pak. Nah, ndasmu itu pesan kepada publik, dibaca oleh publik bahwa Pak Prabowo adalah orang yang anti kritik. Terakhir Pak Agung, di belakang Pak Prabowo itu ada Mahited, ada Mayor Teddy, ada Pak Hasim, mungkin di situ ada Ibu Titik, mungkin di situ ada Bang Dasko begitu. Nah, orang-orang terdekat, termasuk Pak Ketua MPR begitu, orang-orang terdekat Pak Prabowo itu, sepengetahuan Bang Amos, ini bunyinya untuk kepentingan yang lebih baik, untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan Pak Prabowo sendiri. Bagaimana Pak Bang Amos melihatnya? Nama-nama yang disebut tadi tidak ada yang saya kenal secara pribadi, Pak. Baik itu Teddy, baik itu Dasko, maupun Mujani atau Ibu Titi, saya tidak kenal. Kalau Bang Hasim? Kalau Pak Hasim itu kan secara personal saya kenal, Pak. Nah, khusus begini, sesungguhnya menurut saya nih Pak, ini opini saya, bahwa orang-orang yang berada di sekitar Pak Prabowo itu, orang-orang di sekitar Pak Prabowo, memang mereka adalah orang yang menjadi filternya untuk seorang presiden, dan itu hal biasa, Pak. Normal ya. Tetapi kalau itu sudah berlebihan, kemudian itu juga dinikmati oleh Pak Prabowo, dinikmati loh Pak. Ini bahayanya begini Pak, sebuah kekuasaan, kepemimpinan yang semakin tertutup, efeknya apa? Akan terjadi pasar gelap kekuasaan Pak. Bahwa pasar gelap kekuasaan itu akan didominasi oleh mereka-mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Pintu menuju Pak Prabowo itu ditutup oleh orang-orang ini, maka terjadi yang namanya pasar gelap. Nah, pasar gelap ini dinikmati oleh orang dekat-dekat Pak Prabowo, dan Pak. Jangan sampai terjadi tentunya. Dan jadi kalau saya melihat orang-orang ini, nama-nama yang disebutkan tadi, mereka itu adalah orang yang mempunyai potensi besar, bukan sekedar melindungi Pak Prabowo, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan nama Pak Prabowo di dalam permainan pasar gelap. Dan pasar gelap ini hanya dikuasai oleh beberapa bandar-bandar kecil ini. Baik. Yang disebutkan namanya. Bang Amos, kita dibatasi rejim waktu dan saya yakin Bang Amos bersedia untuk melanjutkan sesi-sesi podcast kita. Makasih Bang Amos. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Jalan Panjang. Membuka pikiranmu.